Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share atau memberikan trik cara menghitung operasi bilangan bulat, khususnya bilangan bulat negatif, yaitu operasi perkalian dan penjumlahan atau pengurangan. Materi ini adalah materi kalian di kelas SD, itu materi dasar sekali yang harus kalian pahami. Tapi menurut pengalaman saya, masih banyak siswa SMP bahkan SMA masih bingung cara menjumlahkan atau mengurangkan bilangan negatif itu sendiri. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan cara yang mudah dipahami supaya adik-adik paham. Maka tonton sampai selesai ya. Oh ya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini ya, supaya channel ini lebih berkembang, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara mengklik tanda lonceng agar adik-adik bisa mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Perkalian dan penjumlahan bilangan bulat negatif. Jadi yang kita bahas pertama kali nanti adalah perkalian bilangan bulat negatif ya. Kenapa kok perkalian dulu? Karena lebih mudah mengerjakannya daripada penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat negatif. Nah, untuk yang perkalian, adik-adik silakan ini menandai. Kalau sama tanda itu nanti hasilnya adalah positif. Kalau tandanya beda atau beda tanda itu hasilnya negatif. Misalkan nih, berarti positif dikali positif, berarti kan positif karena ini tandanya sama adik-adik. Jadi ini tandanya positif. Nah, ini tandanya sama juga, negatif-negatif, berarti hasilnya nanti positif. Kemudian yang ini positif dikali negatif, berarti hasilnya negatif karena ini kan tandanya beda. Kemudian yang negatif dikali positif, hasilnya juga negatif karena ini tandanya beda, jadi hasil akhirnya nanti adalah negatif. Nah, untuk yang penjumlahan ini cara menghafalinya supaya lebih mudah diingat itu adalah singkatannya satambekur. Nah, apa ini satambekur? Satambekur itu adalah singkatan dari sasa itu adalah sama tanda, tamnya itu adalah ditambah. Jadi kalau sama tanda nanti cara menghitungnya adalah ditambah ya. Ini cara menghitungnya. Kemudian kalau beda tanda berarti dikurang. Ingat adik-adik apa? Satambekur, sama tanda ditambah, beda tanda dikurang. Itu yang diingat-ingat ya. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Oh iya, ini yang penjumlahan tanda hasil akhir mengikuti angka yang besar. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung mengerjakan soalnya saja. Nah, ini untuk yang perkalian, ini mudah ya. Negatif 2 dikalikan 5, ini tandanya beda. Jadi ini tandanya negatif, kalau yang ini tandanya positif. Kalau tidak ada tandanya seperti ini berarti dia positif. Karena tandanya beda berarti pasti nanti hasilnya adalah negatif. 2 kali 5 10, berarti negatif 10. Oke, yang ini tandanya beda juga. Yang ini positif, yang ini negatif, berarti nanti hasilnya negatif 24. Nah, untuk yang nomor 3 ini tandanya sama-sama negatif, jadi hasilnya positif ya adik-adik. Berarti 11 dikalikan 2 hasilnya 22. Nah, kemudian yang nomor 4 ini positif dikali positif, pasti nanti juga hasilnya positif 36. Kemudian yang nomor 5, nah ini tandanya sama apa beda? Beda ya. Yang ini negatif, yang ini positif. Berarti kalau dikalikan pasti tandanya nanti negatif 60. Nah, mudah yang perkalian. Kita lanjut yang penjumlahan ya, yang satambekur tadi. Nah, ini misalkan 20 dikurangi 5. Jadi 20-nya itu positif. Kalau tidak ada tandanya berarti di sini positif. 5-nya negatif. Berarti tandanya sama apa beda? Beda ya. Yang ini positif, yang ini negatif. Berarti cara menghitungnya langsung dikurangi. Kalau dikurangi itu yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 20 dikurangi 5, hasilnya kan 15. Nah, 15 berarti positif karena 20-nya ini adalah positif. Jadi tanda hasil akhir itu mengikuti angka yang besar. Oke, lanjut nomor 2.
Kalau nomor 1 20 dikurangi 5 berarti 15. Nah, bagaimana kalau 5 dikurangi 20? 5-nya itu positif di sini, 20-nya itu negatif. Berarti tandanya beda. Tandanya beda, cara menghitungnya adalah dikurang. Berarti yang besar dikurangi yang kecil. 20 dikurangi 5 hasilnya adalah 15. Nah, kenapa ini ada negatifnya? Karena hasil akhir mengikuti angka yang paling besar. Ini angka yang paling besarnya dia negatif, berarti hasilnya negatif. Nah, oke, lanjut yang nomor 3. Nomor 3 itu sama-sama negatif nih di sini. Nah, kalau tandanya sama berarti cara menghitungnya ditambah. Langsung aja ditambah 8 ditambah 3 adalah 11, berarti tandanya positif atau negatif? Iya, negatif karena angka besarnya adalah negatif di sini. Ya, berarti min 11. Nah, lanjut yang nomor 4. Nomor 4 ini tandanya sama apa beda? Oh, beda. Kalau tandanya beda langsung aja dikurangi. Dikurangi yang besar, dikurangi yang kecil. Yang besar dikurangi yang kecil. Berarti langsung 10 dikurangi 2, hasilnya adalah 8. Kenapa kok positif 8-nya? Karena dia mengikuti angka yang besar. Angka yang besarnya adalah 10-nya plus, jadi di sini juga plus. Nah, nomor 5. Kalau ada seperti ini, ada tanda kurung seperti ini, atau ada dua tanda seperti ini, artinya ini tandanya dikalikan dulu ya. Ingat, kalau perkalian tandanya sama, hasilnya apa? Positif. Jadi negatif dikali negatif ini adalah positif. Jadi ini dirubah dulu jadi positif. Kalau kurung itu adalah dikali dulu tandanya. Jadinya seperti ini. Nah, jadi ini sama aja dengan 15 ditambah 10 sama dengan 25. Udah ya. Kemudian yang nomor 6. Nomor 6. Nah, di sini juga ada kurung. Berarti ini harus dikalikan dulu ini tandanya. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi soal ini dirubah menjadi seperti ini, min 8, yang ini jadi plus 20. Nah, setelah seperti ini, oh ini tandanya sama apa beda? Ini tandanya beda. Jadi kalau beda itu cara menghitungnya dikurang. Jadi 20 dikurangi 8 sama dengan 12. 12-nya positif karena angka yang besar adalah 20-nya positif. Begitu. Nah, kemudian yang nomor 7, nih ada tanda dalam kurung. Jadi harus dikalikan dulu. Positif dikali negatif. Tadi hasilnya apa? Positif kali negatif adalah negatif. Jadi ini bisa ditulis seperti ini. 25 dikurangi 5. Ya. Langsung 25 dikurangi 5 adalah 20. Ini awalnya, oh tandanya ini beda. 25-nya positif, 5-nya negatif. Berarti harus dikurang. Berarti 25 dikurangi 5 hasilnya 20. Kenapa Pak kok positif? Karena angka yang besar ini juga positif. Kemudian nomor 8 ini mudah ya. Kenapa kok 50? Karena ini tandanya sama nih. Kalau tandanya sama berarti langsung aja ditambah. Nah, ini ditambah jadi 50. Kenapa positif? Karena angka yang besar di sini positif. Oke, seperti itu. Kemudian yang nomor 9. Bisa dihitung dulu. Sudah dijawab? Oke. Jadi yang kita kerjakan dulu yang ini ya adik-adik. Jadi yang positif dikali negatif dulu berapa? Apa? Positif dikali negatif. Kalau tandanya beda, berarti hasilnya negatif. Jadi soal ini bisa ditulis seperti ini. Nah, min 50, min 25. Nah, kemudian ini pakai konsep penjumlahan. Oh, tandanya sama nih. Kalau tandanya sama, cara menghitungnya berarti ditambah. Berarti 50 ditambah 25 hasilnya 75. Positif atau negatif? Negatif. Karena apa? Angka yang besar di sini negatif. Berarti hasilnya juga negatif. Oke, contoh yang terakhir adalah negatif 45 ditambah 15. Kalau seperti ini langsung aja, oh ini tandanya beda. Kalau tandanya beda berarti yang besar dikurangi yang kecil. Langsung 45 dikurangi 15. 45 dikurangi 15 berapa?
30. Kenapa kok negatif? Karena dia mengikuti tanda yang besar. Yang besar ini adalah negatif. Begitu mudah ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu latihan soal supaya lebih paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang lebih rumit lagi. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.